Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin diriwayatkan dari Sayyidina Anas. Anas itu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ini kecerdasan ibunya Sayyidina Anas, Ummu Sulaim. Ibunya Sayyidina Anas itu cerdas. Orang cerdas. Waktu Nabi Muhammad datang ke Madinah, ibunya Sayyidina Anas tidak punya apa-apa. Wanita-wanita pada menghadiahkan sesuatu untuk Rasulullah. Ibunya Sayyidina Anas merasa tidak punya apa-apa. Ngadep ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Tapi aku punya anak kecil, Anas. Aku berikan kepadamu untuk berkhidmah untukmu, ya Rasulullah. Sayyidina Anas berkhidmah kepada Nabi SAW. Lihat, semua yang diberikan oleh para wanita hilang. Tapi yang diberikan oleh Ummu Sulaim, lihat, abadi. Sampai hari ini disebut Anas ibn Malik. Beliau adalah khatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun mengabdi kepada Rasulullah, tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah. Karena apa? Karena cekatannya Sayyidina Anas dan karena baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas qala, beliau berkata, Sayyidina Anas berkata, "Atana Rasulullah." Rasulullah datang ke rumah kami. Hidarina di rumah kami. Hadhihi ini, cerita Sayyidina Anas cerita di rumahnya. Rasulullah pernah datang ke rumah kami ini. Fastasqa, Nabi minta minum. Fahalabna, kemudian kami memerah. Lahu untuk Rasulullah syatan, kambing. Lalu kami memerah kambing untuk Rasulullah. Syatun lana, syatan lana. Kemudian kami merah kambing yang kami miliki. Thumma syibtuhu, kemudian aku campur. Karena Sayyidina Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ada yang lainnya. Kemudian aku campur susu itu dengan air. Min ma'il bi'ri, dari air sumur. Min ma'i bi'rina, dari air sumur kami, air penampungan kami. Hadhihi ini. Fa'ataituhu, kemudian aku berikan kepada Rasulullah. Wa Abu Bakrin an yasarihi, Nabi ada di kirinya Rasulullah. Wa Umaru tujahahu, dan Sayyidina Umar di hadapan Rasulullah. Wa A'rabiyun, ada orang Arab yang tidak dikenal, orang Badui di kanannya Rasulullah. An yamini, ada di kanannya Rasulullah. Sayyidina Anas memberikan minuman ke Rasulullah, di kiri Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar, di depannya Sayyidina Umar, di kirinya ada seorang Badui, orang pegunungan. Falamma faragha, tatkala selesai Nabi Muhammad dari minum, qala Umar, Sayyidina Umar yang ada di hadapannya berkata, "Hada Abu Bakrin, ya Rasulullah." Terlihat Rasulullah itu ingin memberikan air minumnya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ngerti adab, yang paling mulia di sini setelah Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Hada Abu Bakrin, ini Abu Bakar ya Rasulullah." Kemudian oleh Nabi fa'ata al-A'rabiyah, tapi ternyata minuman tadi oleh Rasulullah tidak diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi diberikan kepada A'rabi, orang pegunungan tersebut. Fadlahu, sisa dari minuman tadi, segelas ibaratnya, diminum oleh Rasulullah secukupnya, sisanya diberikan kepada orang yang ada di kanannya. Dan seterusnya begitu nanti. Thumma qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Al-aymanuna, dahulukan orang-orang yang ada di kananmu. Ala fayamminu, ingat, dahulukan yang kanan." Qala Anasun, Sayyidina Anas berkata, "Fahiya sunnatun, ini adalah satu kesunnahan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasa marratin, 3 kali." Baik, kita ambil faedah dari hadis ini, ketawaduannya Rasulullah. Seorang atasan datang ke rumahnya bawahan, bos datang ke rumahnya pembantu. Allah. Datang Rasulullah. Dan tidak ragu, tidak gengsi, datang ke rumahnya Sayyidina Anas. Dan menyenangkan Sayyidina Anas, minta air. Aku minta minum. Jadi nggak apa-apa, kita dengan sahabat minta, "Hima, ada air, aku pengen minum." Nggak apa-apa. Minta-minta nggak boleh, ini mintanya minta minum saja. Minta air. Boleh kita minta air, bukan minta duit, bukan minta sumbangan, ini minta air. Sayyidina Anas faham. Kalau dikasih air saja kayak kurang menghormati. Diambilkan air susu. Dipereskan susu. Cuman dilihat susunya tidak keluar banyak.
Yang hadir ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ditambahlah air biasa. Dicampur dengan air. Dan hukumnya boleh mencampur susu dengan air untuk diminum. Yang enggak boleh mencampur susu dengan air untuk dijual dalam bab lain. Karena itu berbohong. Mencampur susu dengan air untuk diminum boleh, agar lebih banyak airnya. Jadi ini yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah begitu tawaduknya Rasulullah. Datang ke rumah bawahannya. Datang ke rumah pembantunya. Dan tidak ragu. Kadang-kadang sok makan di tempat pembantu. Pembantu. Kayak bos. Makanya hanya tempat rumah makan mewah. Hebat dipikir. Kayak lebih hebat dari Nabi SAW. Menyenangkan lihat. Biasanya pembantu, guru di tempatnya murid. Dia senang. Seorang murid kedatangan guru. Senang. Kadang-kadang apapun akan dikasihkan. Dan sebagai seorang guru senang Nabi Muhammad. Tidak, oh astagfirullahaladzim, saya nggak biasa makan tiwul nih. Saya nggak biasa makan gaplek nih. Saya biasa makan keju. Wah, salah. Ini ustaz aneh ini. Nyenengkan datang Nabi Muhammad. Nyenengkan diminum Nabi Muhammad. Baik. Ini. Kemudian akhlaknya orang yang diminta memberi sesuatu yang lebih. Artinya kalau sekedar minta air, paham. Air memang ada. Mungkin ada yang lainnya. Sehingga tradisi di Arab itu biasanya langsung tanya. Cuman di Jawa nggak laku. Kalau ada orang mau, biasanya kalau kita di Arab itu ditawari, pengen minum apa? Kalau orang Jawa mungkin tersinggung, ngasih kasih aja, tanya-tanya, gitu ya. Padahal maksudnya pengen minum apa, itu biar pas. Jangan-jangan Anda termasuk orang yang tidak boleh minum kopi. Jangan-jangan Anda termasuk orang yang tidak boleh minum susu. Sehingga sekarang ada susu, ada kopi, ada teh, ada air putih. Semuanya tidak repot. Milih mana, kan begitu. Ini biasanya kita tahu, itu minum apa? Itu legawa. Jadi kalau seorang tuan rumah itu memberi yang diinginkan, itu lebih bagus. Sayyidina Rasulullah minta minum apa saja, diberi oleh Sayyidina Anas yang paling bagus, yaitu dikasih susu. Dan begitulah semestinya. Anda berikan yang terbaik untuk orang yang meminta kepada Anda. Sayyidina Anas mengerti adab karena beliau dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ lihat. Dan cara duduk yang benar adalah berhadap-hadapan. Ada di kiri, ada di kanan, ada di hadapan. Jadi kayak melingkar begini. Jadi semuanya bisa terlihat wajahnya. Wajah orang Badui, wajah Sayyidina Abu Bakar, wajah Sayyidina Umar ibn Khattab. Ini adalah cara. Jadi saling berhadap itu adalah cara duduk yang bagus. Yang kedua. Yang ketiga, falamma faragha itu. Jadi kalau ada orang lagi minum, jangan diajak ngomong, nanti keselak jawabnya. Jadi kalau lagi minum selesai, baru diajak ngomong. Kalau makan memang disunahkan kita sambil ngobrol, bukan waktu makan ngomong. Jadi kalau ngomong, kalau makan sambil gimana keadaanmu, ini boleh. Tapi kalau ke minum, karena minum kan tidak selalu, minum ada sesaat. Maka itu Nabi Sayyidina Umar ngerti adab, setelah Nabi selesai minum, baru oleh Sayyidina Umar diajak bicara. Nabi Sayyidina Umar mengatakan, ini ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang keempat adalah semestinya yang tua itu didahulukan. Itu yang dipahami oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Akan tapi lihat, ternyata sunnah yang sesungguhnya adalah seperti yang disabdakan Nabi, al-aymanuna, dari yang kanan. Jadi kalau Anda ingin memberikan giliran makan siapa yang harus Anda beri atau apapun, dahulukan yang ada di kananmu. Sama kanan, dahulukan yang kanan, dahulukan yang kanan. Karena Rasulullah senang dengan tayamun, dengan mendahulukan yang kanan, yang kanan. Jadi yang diberikan Arabi, secara kemuliaan Sayyidina Abu Bakar lebih mulia daripada orang Arabi, lebih mulia daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Tapi ternyata air itu oleh Rasulullah diberikan kepada orang yang ada di kanannya dan diamalkan sunnah yang demikian ini. Jadi siapapun yang ada di kananmu dahulukan di dalam memberi makanan, minuman apa saja. Jadi siapa yang lebih dulu? Yang ada di kananku. Al-aymanuna ala fayamminu. Berikan yang kanan terlebih dahulu, kanan terlebih dahulu, kanan terlebih dahulu. Itu adab. Jadi kalau sudah adab dari Nabi, itu paling adab. Ini mungkin ada orang lebih tua. Dan yang tua pun akan berkata, yamin dulu. Yang kanan dulu. Sehingga sudah biasa masuk kamar pun, yamin. Kanan dulu, kanan dulu, kanan dulu. Allah. Ini adalah pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lainnya, yang bisa kita pahami dari hadis ini bahwasanya
orang itu bisa saja mengusulkan yang menurutnya lebih baik kepada orang yang lebih alim. Sayyidina Umar kan maksudnya Rasulullah ada di kananmu. Nah ini. Menurut Sayyidina Umar itu lebih baik. Akan tapi orang alim kadang punya ilmu, makanya kamu harus paham kalau orang awam, orang alim punya hujah, ya kamu patuhi. Tapi bukan satu hal yang jelek jika ada seorang murid menyampaikan sesuatu yang menurutnya adalah ilmu. Nabi sendiri kan mengajarkan, hormati orang yang berubahan, kan gitu. Hormati orang yang tua, hormati orang yang alim, hormati orang yang bagus. Jelas Sayyidina Umar mengamalkan ilmu itu. Jadi menyampaikan, ya Rasulullah, sesuai dengan ilmu yang kau ajarkan kepadaku, diutamakan orang yang lebih hebat, lebih mulia. Setelah kau minum, itu gilirannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau Rasulullah sebagai guru yang sesungguhnya, memang betul itu ilmu dariku. Tapi sekarang ada ilmu baru lagi. Yang kanan didahulukan daripada yang lebih utama. Baik, yang kanan, menghormati yang kanan. Itulah pendidikan yang kita bisa ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam